Masih pembahasan mukhassis. Hakata ikhwan. Syarat sudah. Thalithan. Qala al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Thalithan. Pengkhusus yang ketiga. Al-sifah. Sifatnya. Sifat dari sesuatu yang umum. Maka dengan adanya sifat itu mengkhususkan. Ya, pengertian sifat di sini bukan na'at yang terdapat di dalam ilmu nahwu. Akan tetapi lebih luas daripada itu, mencakup na'at, mencakup badal, mencakup hal. Nah, wa hiya ma asy'ara bi ma'nan. Yang dimaksud dengan sifat adalah yang memberikan kesan suatu makna. Yakhtassu bihi ba'du afradil 'am, yang menjadi khusus dengannya sebahagian afradul 'am, dari sebahagian dari yang umum. Individu-individu yang dari umum itu dikeluarkan sebagiannya. Min badalin aw hal, dari badal ataukah dia hal. Nah, misalun na'ti, permisalan secara na'at, kedudukannya sebagai na'at. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minati. Ya, maka dari apa-apa yang kalian miliki dari budak. Naam. Tapi yang mana? Nah, dijelaskan sifatnya budak itu. Min fatayatikumul mu'minati. Dari budak-budak wanita kalian yang mukminah. Nah, maka al-mu'minah di sini itu mengkhususkan dari al-fatayat secara umum. Nah, maka dikhususkan dengan na'at. Di sini menunjukkan bahwa na'at termasuk mukhassis. Ya, masuk ke dalam mukhassis yang ketiga, sifat. Nah, termasuk pula di antaranya badal. Ya, di dalam satu kalimat. Wa mithalul badal, qauluhu ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ya. Dan bagi Allah wajib atas manusia untuk berhaji ke Baitullah. Nah, 'alan nas, atas manusia, nas alal umum. Naam. Tapi ada badalnya. Man istata'a ilaihi sabilan. Ternyata bukan seluruh manusia, yaitu manusia yang sanggup melakukan perjalanan ke padanya. Sehingga man istata'a. Man di sini kedudukannya sebagai apa ya, ikhwan? Si mausul mabniun ala sukun fi mahalli jar. Sebagai badal dari apa? An-nasi. Nah, maka man istata'a ilaihi sabila mukhassis li umumin nas. Khususkan keumuman dari manusia. Wa mithalul hal, juga hal juga demikian, mukhassis keumuman. Qauluhu ta'ala, ma wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin
Antum sudah mengetahui bahwa termasuk sighah allati tadullu 'ala al-umum apa ikhwan? Mada ya akhi? Ismu syart. Man. Maka di sini umum, man yaqtul mu'minan. Nah, siapa yang membunuh seorang mukmin? Akan tetapi, ya, balasannya apa? Balasannya jazauhu jahannamu khalidan fiha. Balasannya jahannam, kekal di dalamnya. Ini tinggal sangat lama di dalamnya. Ya, nah sini secara umum. Ternyata ada yang mengkhususkan. Yang mengkhususkan adalah hal yang terdapat di dalam ayat ini, bahwa yang diancam dengan jazauhu jahannamu khalidan fiha itu siapa? Bagi yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan dia muta'ammidan, memang sengaja. Saya belum ikhwan. Ini qaid yang menunjukkan bahwa yang dibalas dengan balasan jazauhu jahannamu khalidan fiha mesti dengan qaid bahwa dia sengaja membunuh seorang mukmin itu. Nah, ini semua ya ikhwan termasuk ke dalam mukhassis yang ketiga, yaitu mada ya ikhwan? As-sifah. Nah, sekarang selesai pembahasan mukhassis muttasil. Yang kesimpulannya bahwa mukhassis muttasil itu ada beberapa hal. Yang pertama, na'am ya salih. Yang pertama itu apa? Tanpa melirik-lirik. Ya salih, tanpa melirik-lirik. Allahul musta'an ya salih. Aslahakallah. Ya Imran. Apa mukhassis yang pertama? Ya Bahar. Istithna. Hasan. Yang kedua. Apa? Iya. Syartiyah. Hakada. Bilal. Anta naim ya Bilal. Yang ketiga ya akhi. Sifat. Syarat istithna. Abu Dhar. Baik secara hakiki maupun secara hukum. Kedua. Naam, tidak akthar min nis fil adad. Amma fi sifah fala bas. Syarat secara umum. Walaupun taqaddam atau ta'akhir. Sifah mencakup apa saja ya Abu Umair? Yang termasuk sifah apa? Yang menjadi mukhassis. Salman. Badal. Apa lagi? Hal. Apa lagi? Na'at. Al-mukhassisul munfasil. Kadang dia mukhassis munfasil. Al-mukhassisul munfasil dia mengkhususkan tapi terpisah. Ma yastaqillu binafsi adalah yang berdiri sendiri. Jadi pengkhususannya itu berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan nas itu. Di tempat lain dia.
Beda dengan istitsna. Tidak mungkin kita istitsna tanpa ada mustatsna minhu. Ya, tidak mungkin kita syarat tanpa ada masyurut. Tidak mungkin kita mensifatkan tanpa ada mausuf pada kalam itu sendiri. Nah, tapi kalau jenis yang kedua ini, mukhassisnya di tempat lain. Begitu. Ya, makanya dikatakan mukhassis al-munfasil ma yastaqillu bi nafsih. Apa yang berdiri sendiri mukhassisnya itu. Ya, tidak ada di dalam al-kalam itu. Wa huwa thalathatu asya, ada 3 hal. Ada 3 macam. Ada yang mukhassis secara his. Ya, secara apa yang disaksikan atau apa yang dirasakan. Ada yang mukhassis wal aql, secara akal. Ada yang mukhassis wa syara', secara syar'i. Ya. Misalut takhsis bil his, misal contoh dikhususkannya sesuatu dengan his, dengan apa yang dirasakan, apa yang disaksikan. Qauluhu ta'ala an rihi adin, firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengirim ya siksaan berupa rih, angin bertiup, angin kencang di zaman kaum Ad. Saat mereka durhaka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim angin. Yang angin ini kata Allah di dalam suratul Ahqaf, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, menghancurkan segala sesuatu ya dengan perintah Rabbnya, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menghancurkan kulla syai'. Kull ini apa ikhwan? Lafadznya na'am, umum, am. Tapi apakah waktu itu bumi juga hancur? Hah? La. Langit hancur? Bintang-bintang hancur? La. Bulan hancur? La. Tidak. Bumi yang dulu ya, yang kita tempati sekarang ini. Nah, maka secara his ya, mengkhususkan bahwa di sana ada beberapa perkara yang tidak hancur. Fa innal hissa dalla, maka secara his menunjukkan ala annaha lam tudammiris samaa'a wal ard, bahwasanya angin tersebut tidaklah menghancurkan langit dan bumi. Ya. Dan yang membuktikan apalagi yang perjelas itu ayat setelahnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga tidak terlihat kecuali masakinuhum, tinggal puing-puing tempat tinggal mereka. Nah, ini secara his pengkhususannya. Wa mithalut takhsis bil aql, permisalan dikhususkan dengan akal. Qauluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Fa innal aqla dalla ala anna dzatahu ta'ala ghairu makhluqah, maka akal memastikan, menunjukkan bahwa zat Allah tidak diciptakan. Katakan Allah menciptakan segala sesuatu, bukankah zatullah termasuk syai'? Bukankah zat Allah juga termasuk syai', sesuatu? Naam.
Tapi bukan sesuatu yang makhluk. Maka secara akal mengeluarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya zatnya tidak diciptakan. Nah, sebagaimana nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan pula makhluk, tidak diciptakan pula. Maka ini ditaksis dengan akal. Ya, lafaz kullu walaupun di situ menunjukkan umum tapi mukhassas, telah dikhususkan secara akal. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.